Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bertemu dengan Bu Miftah dalam pembelajaran PPKN kelas 8. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kemarin Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan sistematika tata urutan perundang-undangan nasional. Sekarang Bu Miftah akan mengupas kaitannya dengan muatan yang ada dalam sistematika tersebut. Sebelumnya Bu Miftah akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yakni memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang selanjutnya mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Adapun tujuan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yakni siswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang selanjutnya, siswa diharapkan dapat menjabarkan muatan tata urutan perundang-undangan nasional. Jadi bisa membedakan muatan yang pertama dengan muatan yang selanjutnya sampai poin terakhir. Bu Miftah akan membicarakan kaitannya dengan muatan dalam sistematika tata urutan perundang-undangan nasional, yakni yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, di mana Undang-Undang Dasar 45 ini adalah hukum tertulis dan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Adapun muatannya menurut Miriam Budiarjo, yang pertama adalah kaitannya dengan organisasi negara. Namanya organisasi berarti ada suatu pengelompokan yang mengurusi kepentingan negara, di mana ada yang membuat peraturan, ada yang mengawasi peraturan, ada yang mengadili suatu peraturan kalau misalnya masuk dalam peraturan peradilan. Nah, yang pertama kaitannya dengan kelembagaan, yakni lembaga legislatif, lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, di mana anggotanya adalah ada MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, lembaga eksekutif, lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Di sini ada presiden, wapres, dan menteri. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif, lembaga yang mengadili, yakni MK, KY, dan lembaga komisi yudisial. Selanjutnya, muatan yang kedua kaitannya dengan HAM atau hak asasi manusia. Di sini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, di mana hak setiap warga negara itu sebagai warga negara itu apa? Misal, hak untuk hidup, hak untuk berpolitik, hak untuk memeluk agama, dan seterusnya banyak sekali. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau yang biasa kita kenal dengan amandemen, di mana tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 bagaimana tata cara pengubahan atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Jadi ada larangan kaitannya dengan tata cara pengubahan atau amandemen tersebut.
Selanjutnya kaitannya dengan keistimewaan. Kenapa kok Undang-Undang Dasar 45 ini dijadikan hukum tertinggi di Indonesia? Yang pertama adalah pembentukan Undang-Undang Dasar ini dirasa istimewa karena yang membuat adalah para pahlawan sebelum kita dan dianggap sebagai sesuatu yang luhur, yang suci. Nah, yang ketiga, piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi setelah merdeka, cita-cita bangsa Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Cita-citanya apa saja di situ ada, silakan kalian baca sendiri. Yang keempat, merubah dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Jadi kaitannya dengan dasar-dasar pembentukan organisasi dalam sebuah negara. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Jadi dulu pernah dihapuskan ketetapan MPR, lalu dimuatkan dalam tata urutan perundang-undangan lagi. Nah, ketetapan MPR ini jelas yang membuat adalah anggota MPR yang dikeluarkan oleh MPR sebagai konsekuensi dari tugas, kedudukan, dan kewenangan MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini putusan yang ditetapkan dalam sidang MPR ada dua, yakni kaitannya dengan ketetapan dan kaitannya dengan keputusan. Nah, ketetapan di sini akan berlaku oleh MPR itu sendiri dan warga negaranya, yakni seperti kita sebagai orang awam yang bukan anggota MPR. Sedangkan keputusan ini dimaksudkan dalam keputusan oleh MPR itu sendiri. Jadi kita tidak akan diberlakukan karena sifatnya ini ke dalam majelis atau ke dalam MPR itu sendiri. Jadi kalau ketetapan itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia termasuk MPR, sedangkan keputusan itu hanya berlaku oleh anggota MPR saja. Selanjutnya, poin yang ketiga, kriteria agar suatu masalah diatur dalam undang-undang. Nah, yang pertama, undang-undang dibentuk atas perintah ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, undang-undang tersebut diperintahkan oleh ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang dibentuk atas perintah ketentuan undang-undang terdahulu. Jadi di atasnya undang-undang tadi ada ketetapan MPR dan Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang boleh dibuat atas ketentuan dua poin tersebut. Yang keempat, undang-undang dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah undang-undang yang sudah ada. Jadi ada kaitannya dengan penambahan undang-undang atau penghapusan undang-undang yang sudah diberlakukan. Yang kelima, undang-undang dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, ini hampir sama dengan isi dari Undang-Undang Dasar 45 karena undang-undang dibuat untuk memperjelas apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, undang-undang dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak. Nah, karena undang-undang di sini sifatnya melengkapi Undang-Undang Dasar 45, kalau ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat, maka akan dibuat undang-undang yang baru yang ada kaitannya dengan kepentingan orang banyak tersebut. Selanjutnya, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang isinya adalah yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang diperintah untuk undang-undang itu sendiri, maksudnya seperti itu. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Jadi kaitannya dengan pengesahan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat, tindak lanjut atas keputusan MK. Nah, ini ada kaitannya dengan kalau misalnya disetujui atau tidak disetujui. Ini nanti kalau misalnya tidak disetujui maka akan masuk ke jalur Mahkamah Konstitusi.
Yang terakhir, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Jadi kaitannya dengan kebutuhan hukum ini kaitannya dengan masyarakat Indonesia. Nah, untuk materi muatan undang-undang dan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sama isinya. Jadi muatan dalam UU atau perpu itu sama. Jadi tidak kita tuliskan kembali gitu ya Nak ya. Selanjutnya, kriteria untuk dikeluarkannya peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. Nah, biasa kita kenal dengan PP, peraturan pemerintah. Nah, disingkat dengan PP. Yang pertama, tidak dapat dibentuk tanpa adanya undang-undang induknya. Jadi kalau tidak ada undang-undang yang mengatur kaitannya dengan masalah tersebut, tidak bisa Presiden mengeluarkan PP atau peraturan pemerintah. Yang kedua, tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika undang-undang induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. Jadi ini patokannya adalah undang-undang. Jadi kalau dalam undang-undang induknya tidak ada sanksinya, PP tidak boleh memberikan sanksi karena tidak sesuai dengan sistematika yang ada di atasnya, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan induknya. PP ini adalah anak dari undang-undang seperti itu. Nah, yang ketiga, PP tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan undang-undang induknya. Jadi tidak bisa memperluas atau mengurangi, seperti tidak bisa memperbaiki gitu ya. Tidak bisa diamandemen undang-undang induknya karena PP di bawahnya undang-undang. Yang keempat, PP dapat dibentuk meskipun undang-undang yang bersangkutan tidak menyebut secara tegas asal PP tersebut untuk melaksanakan undang-undang. Jadi boleh dikeluarkan asalkan itu melaksanakan undang-undang yang ada di atasnya tadi. Selanjutnya, peraturan presiden. Nah, peraturan pemerintah, peraturan presiden itu sama yang membuat adalah presiden. Tetapi di sini yang lebih ditekankan adalah peraturan presiden ini kaitannya dengan pengaturan dan penetapan. Nah, pengaturan kaitannya dengan urusan masyarakat Indonesia, sedangkan penetapan ini kaitannya dengan disahkannya peraturan yang dibuat oleh seorang presiden tersebut atau biasa kita kenal dengan Perpres. Nah, yang terakhir ini adalah peraturan daerah. Sebenarnya kemarin dalam tata urutan perundang-undangan nasional dibedakan peraturan daerah tingkat 1 yakni provinsi, yang kedua adalah peraturan daerah tingkat 2 yakni kabupaten atau kota. Tetapi di sini muatannya itu sama, tetapi beda lingkupnya saja, beda daerahnya saja. Tapi muatan isi peraturan daerah itu sama. Nah, dalam rangka pembuatan peraturan daerah ini harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Jadi kebutuhan daerah Malang akan berbeda dengan kebutuhan di ibu kota Jakarta misalnya seperti itu. Nah, ini contoh materi muatan dalam rangka peraturan daerah. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Nah, ini kaitannya dengan otonomi daerah, berarti kaitannya dengan mengurusi daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurusi daerahnya tanpa dicampuri oleh presiden kecuali 7 hal. Itu nanti akan masuk dalam materi kelas 9. Nah, ini hanya kalian harus tahu saja pengertian dari otonomi daerah. Dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini kaitannya dengan asas otonomi daerah. Jadi asas otonomi daerah itu sebenarnya ada 3. Asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, tetapi di sini yang disebutkan hanya otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berarti kaitannya dengan pembuatan atau mengurusi daerahnya sendiri dan membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan peraturan daerah. Itu arti dari tugas pembantuan. Yang kedua, serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini kaitannya dengan peraturan yang ada dalam daerah tersebut. Sekian yang bisa Bunda jelaskan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan.
Silakan kalian mencari ketetapan MPR. Tadi Bu Mita sudah menjelaskan bahwasanya ketetapan MPR itu ada yang bentuknya ketetapan, ada yang bentuknya keputusan. Nah, silakan kalian mencari contoh ketetapan MPR yang bentuknya berupa keputusan MPR. Tadi keputusan MPR itu berlaku untuk siapa? Nah, nanti kalian bisa memberikan contoh keputusan MPR itu seperti apa. Yang kedua, tuliskan kembali isi muatan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa kita kenal dengan Perpu. Nah, tadi sudah kita jelaskan, silakan tinggal menyalin di buku tulis kalian. Nah, sebelum Bu Mita tutup, Bu Mita akan memberikan kesimpulan bahwasanya tadi Bu Mita sudah menjelaskan kaitannya dengan materi atau muatan yang ada dalam setiap tata urutan perundang-undangan nasional serta keistimewaan dalam Undang-Undang Dasar 45 kenapa kok disebut sebagai hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Silakan kalian belajar, kalian baca. Kalian dengarkan berulang-ulang, semoga kalian bisa mengerti dan memahami materi yang Bu Mita sampaikan. Kalaupun ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di Google Classroom. Sekian yang bisa Bu Mita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.